Hai Sobat Millennials, beberapa waktu belakangan ini ramai pembicaraan di berbagai media sosial mengenai sembako yang dikenai PPN. Banyak yang mengira pengenaan PPN akan terjadi pada seluruh jenis sembako. Jadi, benar nggak sih semua jenis sembako bakal dikenai PPN? Namun sebelumnya, apa sih PPN itu? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak konsumsi merupakan jenis pajak yang tujuannya adalah membebani penghasilan seseorang pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan usulan perubahan peraturan mengenai PPN. Poin-poin penting usulan perubahan diantaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi. Penerapan multitarif dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum. Misalnya, atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan, untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan. Karena faktanya, pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi. Contohnya, saat ini beras, daging, atau jasa pendidikan apapun, jenis dan harganya semua mendapat fasilitas tidak kena PPN. Maka, akibat mendapat fasilitas tidak dikenai PPN, konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak kena PPN. Konsumsi daging segar Wagyu dan daging segar di pasar tradisional sama-sama tidak kena PPN. Les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis sama-sama tidak kena PPN. Konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda, sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang atau jasa tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah menyiapkan RUU KUP yang berisi konsep reformasi sistem PPN yang mana akan dibahas lebih lanjut bersama DPR. Contoh sembako yang akan dikenakan PPN diantaranya adalah beras basmati, beras shirataki, daging sapi Kobe, dan daging sapi Wagyu. Alasan sembako premium tersebut dikenakan PPN adalah karena di Indonesia dijual lebih mahal hingga mencapai 15 kali lipat dari harga sembako biasa. Review olive Wagyu A5 7.500.000. Buah Jepang 25 juta cek. Oleh karena itu, komoditas beras lokal seperti merek Rojolele hingga Pandan Wangi akan bebas dari PPN. Begitupun daging sapi yang bukan kelas premium. Namun poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako. Gitu. Kita tidak memungut. Dan apakah di dalam RUU KUP nanti akan ada untuk yang itu tidak dipungut? Itu aja, clear, very clear di situ. Namun kalau kita ngomongin sembako tuh katakanlah beras. Ada beras yang 10 ribu per kilonya yang produksi petani kita, Rojolele, Pandan Wangi, Cianjur gitu, versus beras yang sekarang ini Shirataki Pak Eriko, yang itu bukan beras Bu. Nah, saya tahu tapi konyaku dari porang ya, tapi dibuat bentuknya kayak beras. Ya, betul atau basmati. Jadi kalau dilihat harganya Pak Eriko kan tadi 10.000 per kilo sampai yang 50.000 per kilo sampai 200.000 per kilo. Nah ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako,
Tapi yang ini adalah untuk yang, nah ini yang mungkin kita perlu, fenomena munculnya produk-produk yang very high end. Nah, jadi gitu Sobat Millennials penjelasan tentang sembako yang dikenai PPN. Jangan salah paham lagi ya. Mari kawal terus pajak dan keuangan Indonesia.